Vigo, kamu tau gak sih persoalan rumah detensi imigrasi yang ada di Jepang? Waduh, saya kurang tahu tuh. Coba yuk kita cari tahu sama Arya aja. Kalau kamu Arya, tau nggak persoalan rumah detensi imigrasi yang ada di Jepang? Terus tau nggak perbedaannya apa sama rumah detensi imigrasi yang ada di Indonesia? Kita tanya ke Nadine yuk. Pasti Nadine tahu tentang hal ini. Pintar, Arya, Vigo. Kali ini Nadine akan menjelaskan tentang perbandingan rumah detensi imigrasi Indonesia dan rumah detensi imigrasi Jepang. Simak video berikut ini ya. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 kelas Hukum A. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan manajemen pendetensian. Yang akan kita mulai adalah rumah detensi imigrasi Indonesia terlebih dahulu ya kawan-kawan. Yang pertama, Bab 8 Undang-Undang Keimigrasian. Yang kedua, Bab 6 Undang-Undang Keimigrasian. Ketiga, Perpres tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Keempat, Permenkumham tentang rumah detensi imigrasi. Yang kelima, Permenkumham tentang Orta Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Yang keenam, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang tata cara pendetensian orang asing. Yang ketujuh, Surat Direktur Jenderal Imigrasi tentang pengembalian fungsi Rudenim. Kedelapan, Surat Direktur Jenderal Imigrasi tentang perubahan kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi oleh IOM. Yang kesembilan, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang penanganan imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur organisasinya. Yang pertama dari Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Terdiri dari Kepala Rudenim Pusat, kemudian memiliki bagian tata usaha yang terdiri dari 3 subbagian. Yang pertama Subbag Umum, Subbag Kepegawaian, dan Subbag Keuangan. Selanjutnya dibawahi lagi bidang registrasi dan perawatan, dan bidang penempatan, keamanan, pemulangan, dan deportasi. Kemudian juga ada Rumah Detensi Imigrasi yang struktur organisasinya terdiri dari Kepala Rumah Detensi Imigrasi, kemudian memiliki subbagian tata usaha yang terdiri dari 3 urusan, yaitu urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan umum. Dan dibawahi juga dengan seksi registrasi, administrasi dan pelaporan, seksi perawatan dan kesehatan, dan juga seksi keamanan dan ketertiban. Tugas dan fungsi manajemen pendetensian. Yang pertama dari pasal 3 Permenkumham nomor MHH 11OT0101 tahun 2009 tentang Orta Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Rudenim Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Pasal 4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Rudenim Pusat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian, pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan, pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga, dan pelaksanaan pengelolaan tata usaha. Berikutnya, politik hukum manajemen pendetensian. Politik hukum negara Indonesia terhadap Rudenim, kedatangan dan keberadaan orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian di wilayah Indonesia cenderung meningkat dan memiliki potensi menimbulkan berbagai kerawanan baik dari aspek keimigrasian, sosial maupun keamanan, sehingga diperlukan upaya penindakan menurut ketentuan keimigrasian, serta bahwa lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan penindakan keimigrasian, khususnya bagi pengungsi dan pencari suaka, diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa rumah detensi imigrasi. Prinsip politik hukum keimigrasian Indonesia yaitu kebijakan selektif keimigrasian. Berikutnya, kebijakan pendetensian. Yang pertama dari pasal 212 PP nomor 31 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian. Kemudian pasal 83 Undang-Undang Keimigrasian dan pasal 9 Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Selain itu, ada juga penanganan pengungsi dan pencari suaka. Bisa dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri yang berasal dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 29.
Selanjutnya kita akan bahas tentang manajemen pendetensian rumah detensi imigrasi Jepang. Dasar hukum manajemen pendetensiannya dari Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 1981 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri 43 Tahun 2011. Yang kedua, Ordinance for Enforcement of the Immigration Control and Refugee Recognition Act. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 1990 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri 37 Tahun 2012. Hukum ganti rugi nasional, The Protection of Personal Liberty Act, Hukum litigasi kasus administratif. Berikutnya, struktur organisasi manajemen pendetensian. Yang pertama, Regional Offices, ada Sapporo Regional Immigration Bureau, Sendai Regional Immigration Bureau, Tokyo Regional Immigration Bureau, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Takamatsu, and Fukuoka Regional Immigration Bureau. Dan Ministry of Justice-nya terdiri dari Immigration Detention Centers, ada Higashi Nihon Immigration Center, dan Omura Immigration Center. Tugas dan fungsi manajemen pendetensian. Untuk tugas dari Rumah Detensi Imigrasi Jepang dapat dikatakan sama dengan tugas dari Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Hal itu tertera di dalam pasal 39 Undang-Undang Pengendalian dan Pengakuan Pengungsi Undang-Undang Nomor 319 Tahun 1951 ICRRA. Dijelaskan bahwa tugas dari RUDINIM adalah melaksanakan tugas pokok dari Departemen Keadilan Jepang dalam hal pendetensian orang asing yang melanggar Undang-Undang Pengawasan Imigrasi dan Pengungsian. Dalam melaksanakan tugas, RUDINIM Jepang memiliki fungsi yang pertama melaksanakan tugas pendetensian terhadap para pencuri suaka, terhadap korban perdagangan, terhadap orang yang masuk melalui pelabuhan, pelaksanaan tugas pendeportasian, dan pelaksanaan tugas pemulangan. Berikutnya, politik hukum manajemen pendetensian Jepang. Politik hukum negara Jepang terhadap rumah detensi imigrasi dalam hal pengurangan orang asing ilegal yang berada di Jepang. Dalam hal ini, pemerintah Jepang menerapkan sistem di mana warga asing ilegal yang memenuhi persyaratan tertentu dapat berangkat dari Jepang tanpa ditahan sesuai dengan prosedur sederhana. Meskipun undang-undang membuat keputusan penahanan berdasarkan kebijaksanaan, pemerintah Jepang dan Biro Imigrasi menerapkan prinsip Zenkan Shuyo Shugi. Terjemahan literal adalah penahanan semua pelanggar, yang berarti penahanan wajib bagi semua orang yang melanggar peraturan imigrasi. Pemerintah Jepang juga mengatakan bahwa mereka mencoba untuk menghindari penahanan anak di bawah umur, dan jika memang menahan mereka, akan dipertimbangkan untuk menahan mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam hal permohonan suaka harus diajukan ke Biro Imigrasi dan diperiksa melalui prosedur administratif Kementerian Kehakiman. Pelamar tidak memiliki akses ke bantuan hukum yang disponsori pemerintah, tetapi dapat dibantu oleh pengacara yang bekerja dengan UNHCR. Ada juga kebijakan pendetensian Jepang. Norma-norma utama yang berlaku untuk penahanan administratif bagi warga negara dan non-warga negara terkandung dalam Undang-Undang Pengawasan Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi, Undang-Undang Nomor 319 Tahun 1951, ICCRRA. Undang-undang ini telah ditinjau dan diubah beberapa kali, termasuk pada tahun 1982 dan setelah ratifikasi pada tahun 1990, konvensi yang berkaitan dengan status pengungsi dan protokol 1967. Alasan deportasi ada juga di pasal 24 ICCRRA. Kemudian, para pengamat memastikan bahwa dalam praktiknya penahanan adalah wajib bagi semua warga negara asing yang menghadapi deportasi, meskipun Biro Imigrasi memberikan pembebasan sementara yang diskresioner. Sebagai kebijakan, Biro Imigrasi menahan semua orang asing yang dicurigai melanggar Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengungsian dan mengizinkan pembebasan sementara hanya atas kebijaksanaan. Dan terakhir, penanganan pengungsi yang mencari suaka. Jepang telah meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan status pengungsi dan protokol 1967. Pada tahun 1982, negara tersebut mengubah ICRRA untuk memasukkan ketentuan-ketentuan perjanjian dan menetapkan prosedur suaka. Pada tahun 2005, ICRRA diamandemen untuk menetapkan bahwa banding atas keputusan negatif tentang permohonan suaka diputuskan pada sidang di hadapan badan yang dibentuk oleh para ahli independen dari luar Kementerian Kehakiman untuk tinjauan amandemen lihat Japan Federation of Bar Associations 2006. Penahanan di pelabuhan masuk. Orang-orang yang diberhentikan di pelabuhan masuk tanpa dokumentasi yang benar diberikan pemeriksaan dengan petugas penyelidikan khusus ICRRA pasal 10-11.
Orang tersebut dapat diperintahkan untuk tinggal di fasilitas yang ditentukan di sekitar pelabuhan masuk atau keberangkatan sambil menunggu deportasi, atau kesimpulan dari prosedur terkait imigrasi lainnya, ICRRA pasal 13 huruf ayat 2. Dalam praktiknya, mereka ditempatkan di tempat yang dikenal sebagai fasilitas pencegahan pendaratan atau keberangkatan. Pasal 52 ayat 2 dari Ordonansi untuk penegakan ICRRA mendefinisikan fasilitas ini sebagai fasilitas akomodasi di dekat Bandara Narita, Haneda, Chubu, dan Kansai yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, yang juga mencangkup hotel pribadi. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman memahami perbedaan antara Rumah Detensi Imigrasi Indonesia dan Rumah Detensi Imigrasi Jepang. Sampai jumpa!